Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat zuhur rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita melanjutkan majelis kita dalam membaca kitab Riyadhus Shalihin, taman dari taman orang soleh, yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf rahimahullah, salah seorang ulama Syafi'iyah. Di hari ini kita masih di bab Al-Ikhlas, bab tentang ikhlas, hadis terakhir, hadis yang terakhir, hadis ke-12. Cuman di hadis terakhir ini cukup panjang karena belum menyebutkan kisah orang yang tertahan di dalam goa. Dan yang belum ingin sampaikan adalah keikhlasan itu ternyata bisa menjadi sebab kita selamat di saat masa susah atau masa genting di kehidupan dunia ini. Kita baca kisahnya, kata beliau di hadis terakhir, wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab, dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, anaknya khalifah yang kedua. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, in talaqa thalathatu nafarin mimman kana qablakum hatta awahumul mabit ila gharin fadakhaluhu fanhadarat sakhrah minal jabal fasaddat alaihimul ghar. Ini awal kisahnya. Kata Nabi, ada 3 orang dari orang-orang sebelum kalian. Ini disebut dengan kisah Israiliyah, sejarah orang sebelum kita, yang dibenarkan oleh syariat kita tentunya dengan wahyu dari Allah, karena Nabi kita bukan ahli sejarah, sehingga apa yang beliau sampaikan itu adalah wahyu. Belum melanjutkan, mereka melakukan perjalanan safar. Terus dalam perjalanan itu memaksa mereka untuk bermalam di sebuah goa. Kemudian mereka pun memasukinya. Maka tiba-tiba, kata Nabi, jatuhlah sebuah batu besar dari gunung. Dan musibahnya, celakanya, menutup mulut gua tadi itu. Iya, langsung tertutup mulut guanya. Faqalu, maka mereka berkata, melihat keadaan itu, karena batu besar menutup mulut gua, mereka berkata, innahu layanjikum min hadhihi as-sakhra illa an tad'u Allah bi salih a'malikum. Kata mereka, tidak ada yang dapat menyelamatkan kalian dari batu besar ini yang menutupi pintu masuk ke dalam goa ini, melainkan jika kalian semua berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amalan-amalan soleh kalian.
Di awal ini memperlihatkan kepada kita 3 orang ini bukan orang yang jauh dari Allah. Karena langsung dia sadari saat genting seperti ini dan tidak ada lagi daya upaya yang bisa kita lakukan, maka tidak ada yang bisa membantu kita kecuali Allah. Hanya satu yang bisa menyelamatkan kita, Allah. Caranya berdoa dengan menyebutkan amalan yang soleh yang pernah kalian lakukan. Yang pernah kalian lakukan. Maka qala rajulun minhum, mulailah sekarang ketiga orang masing-masing berdoa. Qala rajulun minhum, berkata salah seorang dari mereka, Allahumma kana li abwan syaikhan kabiran wa kuntu la abbiq qablahuma ahlan wala malan fana'a bi talabus syajar yauman falam aruh alaihima hatta nama fahalabtu lahuma gobuqahuma wa wajadtuhuma na'imain fakarihitu an uqidahuma wa an aqbiqu qablahuma ahlan aw mala falabitu wal qadahu ala yadi antadiru istiqadahuma hatta baraqal fajar was-sabiyatu yatadagun inda qadami astayqadha fashariba gobuqahuma Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik fafarrij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi sakhrah famfajarat syai'an la yastati'una al-khuruj minhu. Orang yang pertama, dia berkata, ya Allah, saya mempunyai 2 orang tua, sudah lanjut usia, dan saya tidak pernah memberi minum kepada siapapun sebelum keduanya, baik kepada keluarga maupun anak-anakku. Masya Allah, ini bentuk bakti. Dia tidak mendahulukan siapapun daripada orang tuanya. Dan hal yang seperti ini itu diakui oleh syariat kita, syariat Islam. Kenapa kami sebut seperti itu? Jangan sampai nanti kita berpendapat bahwa itu kan syariat dulu. Nah, ini diakui oleh syariat kita, bahwa orang yang paling harus kita dahulukan orang tua. Atas perintah Quran, juga perintah hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Quran sangat banyak ayat. Wa bil walidaini ihsana, terhadap kedua orang tuamu berbuat baiklah, perintah. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Kita diperintahkan untuk berbuat baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u, siapa yang berbuat baik kepada kalian, balas. Dan tidak ada orang yang paling besar jasanya kepada kita dibandingkan dengan orang tua kita. Makanya datang seorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bibirri, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak mendapatkan perbuatan baik? Yang paling berhak yang dia tanya, nomor satunya. Kan di kita ini banyak yang punya hak. Di kita ini tidak ada seorang pun di antara kita ini kecuali memiliki banyak hak yang harus ditunaikan. Tapi pertanyaan di sini adalah, sahabat ini, man ahaqqu, siapakah yang paling berhak, nomor satu dari golongan-golongan orang yang memiliki hak kepada saya? Apa kata Nabi? Ummuk, ibumu.
Ini zaman pertama itu. Ditanya lagi, "Tsumma man?" Kemudian siapa kira-kira? Ummu, ibumu. Ditanya lagi ketiga, "Tsumma man?" Kemudian siapa? Ummu, ibumu. Ditanya lagi keempat, "Tsumma man?" Kemudian siapa? Abu, bapak. Bayangkan. Ibu diulang 3 kali, kemudian bapak. Oleh karena itu, ketaatan kepada orang tua, berbuat baik kepadanya, itu lebih didahulukan dari siapa. Biar istri tak, biar anak tak, orang tua harus lebih didahulukan. Jangan sampai kita lupa itu. Sebagian kita kadang kalau sudah dapat istri, orang tua dikesampingkan. Bahkan kadang kalau ada perselisihan pendapat, pandangan antara istri dan orang tua, istri yang didahulukan. Padahal istri itu tidak ada kebaikannya bagi kita. Dia terima kita, bahkan kalau di sini mungkin kita sudah jadi dokter, kita sudah bekerja, dia terima kita. Ibu tak, dari perut, dari mani, darah, daging, keluar lagi kita 2 bulan disusui. Mana istri tak? Istri tak, ya menyusui juga orang dewasa. Nah, kita sudah besar, anak tak, itu dia. Maka dari sini pernah ada kisah Ibrahim datang ke Makkah menanyakan keadaan Ismail kepada istrinya, tidak ketemu Ismail. Dia bilang, dia mengeluhkan keluhannya kepada Ibrahim karena dia tidak tahu ini Ibrahim adalah ayahnya Ismail. Kami hidup susah. Pokoknya dia mengeluh. Maka Ibrahim berpesan, kalau pulang Ismail, suruh ganti daun pintu. Itu bilang bapaknya. Tapi itu kan perempuan tidak tahu siapa itu. Datang Ismail, dia cerita, ada tadi orang datang bertamu. Oh, apa yang dia cerita? Cerita tentang, bertanya tentang kita, kehidupan kita. Jadi saya bercerita. Terus apa dia bilang? Dia bilang suruh ganti daun pintu. Ismail bilang, itu bapakku. Dia suruh ceraikan kamu. Diceraikan. Bapaknya suruh. Kisah ini dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini yang menukil hadis ini siapa? Ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar. Dia menikahi seorang perempuan. Sangat dia cintai. Cuman bapaknya tidak suka. Umar tidak suka kepada istrinya itu, anaknya. Iya. Tidak suka. Kata Umar, ceraikan istrimu. Ibnu Umar enggan waktu itu, tidak mau. Diadukan ke Nabi. Apa kata Nabi kepada Ibnu Umar? Ati abah. Ati bapak. Jadi walaupun dia suruh ceraikan, kita punya bapak. Ini istri baru masuk. Baru masuk. Apa jasanya? Tidak ada. Setelah itu baru dia punya jasa, mungkin mengandung anak tak, menyusui anak tak, membersihkan rumah. Tapi apa nilainya itu dibanding dengan ibu tak yang dari kecil dia jaga kita? Ini orang lihat, ini kisah. Dia bilang, ini menunjukkan baiknya ini orang. Dia berkata, saya punya kedua orang tua. Saya, katanya, tidak pernah memberi minum kepada siapapun sebelum keduanya, baik keluarga maupun anak-anakku. Suatu hari, ini ada kejadian. Saya terlambat pulang karena mencari minum keduanya. Namun saya mendapati keduanya sudah tidur. Jadi dia pulang. Kan tidak pernah memang dia dahulukan orang lain daripada orang tuanya. Tapi ini ada ujian. Pulang ternyata sudah tidur. Kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya. Tapi meskipun demikian dia bilang, saya
tidak memberikan sesuatu susu itu sedikit pun kepada keluarga ataupun anak-anakku sebelum keduanya minum. Saya tetap menunggu keduanya bangun. Menunggu keduanya bangun. Sementara wadah tempat susu tadi masih berada di tanganku. Dia tidak simpan. Menunggu keduanya sadar, terbangun dari tidurnya. Dan saya tetap menunggunya hingga terbit fajar. Bayangkan lamanya itu. Tapi tidak ada bandingannya. Ini kan cuma semalam. Dibandingkan ibunya menyusunya, dia saat mengandungnya 9 bulan. Dia tetap berada dalam perutnya. Bayangkan. 2 tahun menyusui. Terbangun lagi ngantuk-ngantuknya. Kita kasih bangun. Tidak ada nilainya itu semalam. Begadang menunggu orang tua terbangun sampai terbit fajar. Sementara itu kata orang ini, putri saya yang masih kecil menangis minta air susu itu di kakiku. Tapi ketika keduanya terbangun, maka saya berikan susu itu untuk diminum. Nah, disinilah dia berdoa. Ini namanya bertawassul dengan amalan soleh. Boleh kita berdoa menyebutkan amalan yang soleh pernah kita lakukan. Ini bertawassul yang disyariatkan. Pakai amalan soleh. Amalan soleh yang pernah kita lakukan. Disinilah dia bilang, ya Allah, jika perbuatan itu saya lakukan karena mengharap ridhomu, amalan ikhlas. Jika perbuatan itu saya lakukan karena mengharap ridhomu, maka geserkanlah batu yang menutupi gua ini. Itu permintaan. Maka batu itu bergeser sedikit, cuman belum bisa keluar. Bergeser batunya, tapi belum bisa keluar. Sehingga mengharuskan orang kedua lagi berdoa. Tapi yang kedua akhirnya tambah yakin. Wah, doa memang bisa menjadi jalan keluar saat kita bilang buntu lah. Kalau buntu jalan tidak ada lagi yang bisa diandalkan. Maka disitulah doa bisa kita pakai. Makanya kata Nabi SAW, la yarudul qadar illa doa. Bahkan tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Tidak ada yang tidak mungkin selama kita mau berdoa. Selama kita mau berdoa, bergeser batunya. Bergeser batunya. Kemudian setelah itu, orang kedua lagi, karena belum bisa keluar, orang kedua lanjut berdoa. Wa qala al-akhar, berkata yang kedua, Allahumma innahu kana li ibnatu am kanat ahabbun nasi ilayya wa fi riwayatin kuntu uhibbuha ka ashaddi ma yuhibbu rijal an-nisa fa aradtuha ala nafsiha famtana'at minni hatta alamat biha sanatun minas sinin faja'atni fa'ataituha 20 wa 100 dinar ala an takhalla baini wa baina nafsiha fafa'alat hatta idza qadartuha 'alaiha wa fi riwayatin falamma qa'adtu baina rijlaiha qalat ittaqillaha wa la taqdi wa la taqdil khatam illa bihaqqi fansaraftu anha wa hiya ahabbun nasi ilayya wa taraktu dhahab alladhi a'taituha Allahumma in kuntu fa'altu dhalika tiga'a wajhik fafuruj anna ma nahnu fihi fanfajarat as-sakhra ghairu annahum la yastati'una al-khuruj. Ini kisah kedua. Mungkin hanya sampai kedua hari ini akan terlalu panjang ini. Iya. Orang kedua berkata, ya Allah, ini lebih mengerikan, ini ujian ini. Tapi dia bisa lepas. Sehingga wajar dia bisa lepas dari kesusahan itu.
Dia bilang, ya Allah, sesungguhnya saya dulu mempunyai saudari sepupu yang saya sangat cintai. Itu dia suka sepupunya itu. Dalam riwayat dia sebutkan, saya sangat mencintainya sebagaimana seorang lelaki mencintai seorang perempuan. Itu kecintaan karena menginginkannya, bukan kecintaan teman biasa. Kalau laki-laki dengan laki-laki kan cinta biasa, karena agama, karena ketaatan, karena kesolehan. Ini karena dirinya. Saya mencintainya seperti seorang lelaki mencintai perempuan. Saya selalu berhasrat, ini masalahnya. Saya selalu berhasrat naik syahwatnya, terhadap dirinya, yaitu selalu ingin, mohon maaf, melakukan zina. Ingin selalu mengajaknya, tetapi dia selalu menolak. Selalu menolak. Dan ini menunjukkan perempuan itu perempuan baik-baik. Dan kelihatan nanti dari ucapan. Selalu dia tolak. Beberapa tahun kemudian, perempuan tadi itu ditimpa oleh kesulitan. Ini kan masalah kadang itu, miskin itu membuat kita kafir, kadang kafir nikmat. Kadang kita melakukan maksiat karena miskin, kalau tidak punya kesabaran. Suatu waktu perempuan tadi itu ditimpa oleh kesusahan. Maka dia pun datang meminta bantuan kepada saya. Dengan meminta sekitar 120 dinar uang mata uang emas. Kan waktu itu kan hanya emas atau perak. Saya bantu, tapi ada syaratnya. Saya berikan kepadanya, tapi dengan syarat menyerahkan dirinya. Dia serahkan dirinya. Kan memang dia suka itu sepupunya. Dia serahkan dirinya, serahkan kehormatannya. Maka dia berkata, setuju, beri 200 dinar, serahkan diri. Dia bilang, dia ceritakan diri, ini amalan soleh. Saat dia katanya, saya berada di antara kedua pahanya. Di dalam riwayat, saya sudah berada di atasnya. Perempuan itu tiba-tiba berkata, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Jangan membuka cincin melainkan dengan haknya. Yang kalau mau akad, jangan seperti ini. Ini zina, ini dosa. Mendengar ucapan itu, dia bangun. Padahal tak ada lagi ini, tidak ada penghalang ini. Dia bangun, dia tinggalkan perempuan itu, dia kasih dinarnya. Tidak jadi maksiat gara-gara diingatkan apa? Bertakwalah kepada Allah. Baru dia sebutkan, ya Allah, jika perbuatan itu saya lakukan karena mengharap ridho, maka segerakanlah batu ini untuk digeser. Geser batu ini dari kami. Maka batu tadi pun bergeser, tapi belum bisa keluar juga. Sudah bergeser tapi belum bisa keluar. Sampai orang ketiga berdoa. Dua ini cobaan orang tua, cobaan terhadap perempuan. Ini kan cobaan tak terbesar ini. Ujian kita ini sebagai anak, orang tua itu paling besar. Apalagi setelah kita menikah. Dan apalagi setelah orang tua itu tua. Apalagi pikun. Makanya Nabi berlindung dari yang namanya pikun. Bahaya ini. Sulit kita bersabar di orang tua seperti itu. Tua saja tanpa pikun. Itu orang tua itu lebih banyak bicara daripada tidak berbicara.
Nah itulah kadang membuat kita bosan. Ditambah lagi ada perselisihan dengan orang yang baru, orang lain. Itu istri kita sendiri. Jarang berselisih dengan cucu, tapi paling sering berselisih dengan istri. Yang kita miliki, ini masalah. Ujian terbesar di situ. Ujian kedua adalah setelah salin orang tua, yang non mahram. Perempuan yang bukan mahram. Kenapa? Karena dia itu kalau keluar akan dipercantik oleh setan. Di hadis Nabi, idza kharajat istasyrabah syaitan. Jika dia keluar akan dipercantik oleh setan. Biar cantik istri tetap yang bukan istri lebih cantik. Tanya mungkin diri masing-masing. Jangan mungkin iya saya bilang iya betul nggak Pak yakin begitu. Dan tapi tetap begitu memang. Dulu sebelum menikah istri itu paling cantik sebelum halal, tapi setelah halal selesai. Ditambah lagi pakaiannya mungkin daster terus, sarung terus, masalah itu. Ujian setelahnya adalah yang bukan mahram. Iya, yang bukan mahram. Tapi lihat ini orang sudah terbuka semua ini, tinggal bersungguh-sungguh. Bahasanya hadis. Tapi ketika mendengarkan ucapan bertakwa kepada Allah, dia tinggal. Berarti dia lolos dari ujian itu. Maka cocok dan wajar diberikan jalan keluar. Terbukalah batunya, tapi belum bisa keluar. Nah, ini dua dulu. Nanti kita lihat orang ketiga. Kalau kita baca ini akan lebih panjang. Alhamdulillah ini saja sudah panjang sekali hari ini ya. Alhamdulillah. Boleh ada pertanyaan atau tidak? Boleh, silakan. 3 poin paling panjang supaya tidak terlalu lama. Silakan Pak. Waalaikumsalam. Ingin bertanya, pada saat disampaikannya wahyu atau kisah ini kepada Rasulullah itu biasanya datang langsung ke pemahamannya Rasulullah atau dari malamnya sudah diajak diri alaihissalam? Baik, jadi turunnya wahyu itu kan tidak malam, tidak siang, tidak ditentukan begitu. Jadi kapan Jibril mau turun di situ. Karena wahyu itu Pak ada 2 bentuknya. Ada ibtidaan, ada memang awal langsung Jibril datang mengajarkan pada Nabi. Kemudian Nabi sampaikan ke umatnya. Yang kedua ada dawat al-asbab. Ada wahyu itu Pak punya sebab. Kalau ayat namanya asbabun nuzul, sebab turun. Kalau hadis namanya asbabul wurud, sebab Nabi ucapkan. Jadi ada 2 bentuknya. Ada ayat itu turun karena ada yang bertanya, makanya lapan-lapannya wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepada kamu tentang haid, turun ayat. Wa yas'alunaka 'anil khamr wal maisir. Mereka bertanya kepada kamu tentang khamr dan maisir. Ada yang tanya, turun ayat. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepada kamu tentang ruh, turun ayat. Wa yas'alunaka an apa? Al-yatama. Mereka bertanya kepada kamu tentang yatim, turun ayat. Wa yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepada kamu tentang hilal. Itu kenapa itu hilal? Kecil, besar, kemudian kecil, sampai tidak ada. Mereka bertanya tentang itu. Turun ayat. Jadi ada modelnya begitu Pak. Sama, jadi 2. Ada langsung Jibril ajarkan, Nabi sampaikan. Ada langsung, ada yang karena sebab. 2 begitu Pak. Model turunnya. Wallah. Satu lagi kalau masih ada. Silakan. Kalau saya dalam konteks harus dibantu sama kemudian dari sisi mendahulukan dalam posisi ini apakah mendahulukan istrinya dari sisi nafkah atau orang tuanya? Baik,
Jadi sebenarnya pertanyaan ini kalau di ulama apa ya, seperti kisah Syekh Singkiti, belum berkata tidak wajar ditanya. Itu tidak pantas ditanya. Jadi ada orang datang pada Syekh, Syekh, orang tua jual mobilku, bapakku jual mobilku, apa hukum jual beli itu? Kan punya aku. Orang tua langsung jual. Dia bilang, tidak wajar kamu tanya begitu. Karena Nabi SAW bersabda, anta wa maluk li abi. Kamu dan hartamu itu punya bapak. Kalau bapakmu jual, kamu punyanya. Punyanya artinya seperti yang disebutkan Pak Yakib tadi, seharusnya tidak ditanya itu. Ketika ada tabrakan antara istri atau orang tua terjawab di hadis tadi, man ahaqqun nasi bibirri. Sebagai lafaz man ahaqqun nasi bihusni suhbati. Siapa orang yang paling berhak mendapatkan pendampingan terbaik yang harus saya temani? Karena ibumu, bapak. Setelah itu baru datang tumal akrofan, kemudian yang dekat setelahnya, baru istri, anak, begitu. Orang tua dulu, kalau tabrakan, kasih semua dulu gaji tak orang tua. Kan cuma ada orang tua tak ada ti. Kan maksud begitu. Bahkan orang tua tak dulu kasih sekolah. Kan kadang kita ini lulus pakai S1, S2, setelah langsung menikah. Belum orang tua dikasih apa-apa dari yang dia sekolahkan ke dulu. Sudah langsung menikah. Setelah itu gajinya untuk siapa? Baru bertanya lagi, ini gaji pertamaku, istri orang tua. Tidak perlu tanya itu. Seharusnya orang tua, karena dia memang paling berhak mendapatkannya, bukan istri. Orang tua bilang, kasih istrimu juga. Begitu. Bukan istri yang ditanya. Ini istriku, saya kasih orang tua atau kasih semua kamu. Bukan istri. Orang tua ditanya. Ini gajiku ada. Berapa kita mau kasih? Begitu kan dia yang paling berhak. Karena kita ini lupa. Siapa yang lebih utama? Siapa yang lebih utama? Dan jangan takut sebenarnya. Orang tua itu kan sebenarnya karena cuma mau sebut, mau dilihat kita, bukan mau mengambil harta kita. Cuma mau saja disebut bahwa ini dari anakku. Biar 100.000 ton dari anaknya itu berbahagia dengan orang tua. Cerita ke tetangga-tetangga yang anakku kasih ke uang. Biar sedikit. Iya. Karena memang kebaikan itu tetap akan melahirkan kebaikan. Wallahu alam. Kita cukupkan. Baik, kita cukupkan. Alhamdulillah. Mohon maaf hari ini panjang. Wallahu alam. Insyaallah kita lanjut lagi di pertemuan akan datang di kisah itu. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.